Selamat datang di channel Mancok Media, mantap! Di video kali ini kita akan membahas tentang kekalahan timnas Indonesia dari Filipina yang membuat timnas gagal lolos ke semifinal ya. Kekalahan ini juga membuat timnas sekali lagi gagal untuk memperebutkan gelar Piala AFF ya. Menurunkan skuad muda, kita bisa dibilang tidak pernah menampilkan permainan terbaik ya. Selama ini. Nah, faktor kegagalan timnas Indonesia kalah ini menurut berubah apa penyebabnya ini? Nah, kalau menurut saya Lur, itu ada beberapa sebab. Tentu yang mungkin paling kita highlight adalah strategi dari Sintayong. Strategi Sintayong ya. Strategi sama rotasi pilihan pemain dari Sintayong. Semisal di pertandingan pertama ketika pemain-pemain kan tampilnya sudah lumayan bagus itu. Tiba-tiba di pertandingan lawan Laos rotasinya hampir 80%. Pemain termasuk kiper, terus lini serang, lini tengah semuanya di rotasi ya. Termasuk memainkan seorang debutan baru yaitu Kakang ya, yang lalu kipernya Dapa juga. Yang mungkin tidak bisa menjudge juga apakah dia pemain bagus atau jelek, tapi kan dari hasil hanya itu saja, hasilnya kurang bagus. Padahal kalau misalnya kita berandai-andai ketika kita mendapat hasil bagus lawan Laos, peluang kita untuk lolos pasti terbuka lebar. Iya, saya setuju akan hal itu, karena Ketua Umum PSSI kita juga yaitu Erick Thohir mengatakan dengan skuad yang ada, dengan kualitas pemain yang ada saat ini, dia yakin kalau Indonesia itu bisa tembus ke semifinal. Akan tetapi kegagalan saat melawan Laos itu menjadi salah satu faktor yang disesali ya. Jadi lalu satu lagi kan pilihan pemain yang dari kemarin pasti sebagian besar dari kita setuju adalah Victor Detan. Ya. Kenapa tidak pernah dimainkan dari awal? Iya. Padahal setiap dia masuk kan membuat perubahan. Iya. Coach Justin juga pernah bilang begitu. Kemarin Coach Justin juga ngomong kalau Victor Detan layak untuk mendapatkan tempat di skuad inti skuad starter sejak awal. Lalu mungkin tadi faktor pertama adalah dari sisi Sintayong. Lalu faktor kedua mungkin itu dari manajemen tim sendiri. Manajemen tim. Ya, soalnya kan dari awal ini tidak ada kejelasan tujuannya di turnamen ini tuh maunya seperti apa. Awalnya bilangnya ini membawa pemain muda U22 sekaligus mempersiapkan Piala Asia U25 UD 2025 sama SEA Games. Tapi di tengah perjalanan dirubah lagi targetnya dengan memasukkan pemain-pemain senior. Jadi kan apa ya, untuk mendapat chemistry antara pemain itu kan hal yang lumayan tricky ya sebetulnya. Bisa jadi pemain yang kemarin padahal di pagelaran sebelumnya AFF U23 tim ini bermain bagus, tapi kok kenapa di timnas senior ini yang notabene dilatih Sintayong malah tidak bisa menampilkan permainan terbaik. Saya kira itu. Lalu mungkin ya banyak juga yang mengkritik kan di timnas senior Sintayong kan sangat terbantu sama naturalisasi pemain. Pemain diaspora. Itu kan biasanya para pemain tersebut memberikan efek instan. Benar sekali. Lah di U23 ini ketika buntu kan dia tetap berharap sama Hapner atau Ivar Jenner supaya bisa, tapi kan tidak bisa. Jadi tidak ada solusi untuk kebuntuan itu. Selain itu kan ketergantungan itu kan membuat pemain yang ada di skuad ini merasa gimana ya? Kepercayaan dirinya mungkin rendah, soalnya pelatih seolah tidak mempercayai mereka secara penuh. Di 3 laga awal Arhan Fikri penampilannya cukup jelek. Lalu di kemarin kan cukup bagus, lumayan ya daripada sebelumnya. Cuman ya sekali lagi masalah Sintayong kan striker selalu disuruh bertahan. Salah satu media bahkan meng-highlight bahwa striker kita itu melempem sekali, dan mantan striker timnas Indonesia yaitu Christian Gonzalez katanya juga siap turun gunung untuk melatih striker-striker muda kita ini. Menurut Anda bagaimana, Bu? Masalahnya kan melihat sinergi di jajaran pelatih timnas ini kan saya sendiri kok gimana ya, dibilang pesimis. Soalnya Sintayong sama
Indra Syafri kok Iya. sepertinya kurang akrab seperti itu. Oh iya, iya. Tidak dilibatkan. Sebetulnya kan yang lebih paham mestinya kan Indra Syafri Iya. untuk squad ini. Squad muda ya. Tetapi yang dilibatkan kemarin kan Nova ya, Coach Nova. Coach Nova yang U16 ya. Iya. Itu. Jadi untuk manajemen timnya mungkin sebelum memasukkan siapa Christian Gonzalez ataupun BP atau mungkin pemain-pemain lain yang sekiranya bersedia kan tetap perlu diperbaiki di internal kepelatihan yang ada dulu saja. Oh begitu. Iya, karena setelah kalahnya timnas dari Filipina, itu netizen-netizen di X khususnya itu banyak yang ngomong kalau Indra Syafri lebih pantas melatih pemain-pemain muda. Iya. Jadi waktu itu kita ketahui sendiri ya, Indra Syafri itu menang dengan skuad muda itu banyak memenangkan AFF U19, Ya, terutama di ajang-ajang di ajang-ajang AFF ya. AFF. Indra Syafri cukup baik dengan pemain muda ya. Ya setelah itu juga ada banyak yang ngomong pengamat-pengamat bola bahwasanya Sintayong ini hanya pelatih biasa tanpa pemain diaspora. Iya, karena dilihat dari cara permainan, gaya permainan, Sintayong ini sebetulnya sama-sama gitu loh. Dia tidak berubah sama sekali. Gitu. Mungkin apa ya? Bisa dibilang menggunakan pendekatan Ya, apa sih sama. hitam dari Allegri, mungkin kepala batu dari Thomas Tuchel seperti itu ya mungkin. Mungkin seperti itu karena contoh kemarin pas lawan Filipina, Ya. Marcelino yang buat kocar-kacir pertahanan Filipina diganti kan, dianya Ya. diganti. Setelah itu ya karena faktor kartu merah kita tidak bisa menyalahkan pemain karena Muhammad Ferrari sendiri masih sangat muda. Ya, pemain muda terus lawannya pemain Filipina. Iya, yang senior siapa kapten itu Aguinaldo. Iya, yang suka Itu kan, memancing. ya, Kan? Dia guling-guling. bahkan seorang Zinedine Zidane, Iya. Francesco Totti pun pernah mendapatkan hal-hal seperti itu kan, Iya. mendapat kartu merah juga. Iya, bahkan King Cantona juga pernah marah sama Iya. itu Jadi karena diprovok. Wajar. sekali lagi untuk masalah kartu merah sih saya ya sudah itu bagian dari permainan, cuman ya harus dijadikan pembelajaran. Iya, benar. Satu lagi yang saya coba untuk itu, kenapa kok setiap kita bermain di kandang sendiri Iya. justru mendapat kartu merah, terus pemain justru jauh lebih emosional. Seharusnya kan dari sisi pelatih kan ada yang bisa menghandle Iya. untuk mental health dari para pemain tersebut. Iya, karena apa ya? Saya bilang kalau semisal kita main di kandang karena dengan tekanan supporter ya, bukan tekanan, support dari supporter timnas itu kemungkinan besar membuat gugup para pemain. Itu bisa jadi seperti itu. Bahkan Tapi di timnas senior pun selalu yang didengungkan para pandit-pandit yang di luar sana kan, Ya. kebanyakan mereka lebih pede untuk bermain di kandang daripada di kandang sendiri, Ya. kecuali pertandingan terakhir lawan Arab Saudi mungkin. ya, Arab Saudi. Itu yang kita baru bisa memperoleh kemenangan. Iya, karena ya selain faktor lapangan ya, Iya, faktor mungkin mental itu juga harus bisa di-maintain oleh ditempa oleh jajaran pelatih timnas Indonesia kita, dan juga Sintayong ini mungkin harus belajar banyak juga menurut saya. Karena di tim nasional senior juga dia itu apa ya, striker kita itu jarang yang mendapatkan apa ya namanya ya, peluang matang di depan gawang, jarang. Kita itu seringnya Ya, skema Sintayong kan katakan misalnya dia menggunakan pendekatan Catenaccio kan, fokus di bertahan Iya. itu kan. Seharusnya lini depan kan juga punya ini tujuan yang jelas. iya. Ketika bola dialirkan ke depan harus ngapa-ngapain kan jelas. Sementara kita melihat di timnas U2, ya timnas kemarin lah, itu nggak ada skema yang jelas. Pemainnya sering kebingungan mau apakah main crossing atau main bola pendek, kan nggak ada skema yang jelas. Tidak adanya Ya. striker inti itu menurut saya pribadi ya, tidak adanya striker inti yang ada striker yang mancep tentu saja di tengah itu membuat kebingungan karena apa ya, kita itu harus mengarahkan bola kemana. Itu dari dulu saya juga nonton timnas itu gregetan karena kita itu sebetulnya peluang itu bisa dikatakan banyak, tapi untuk eksekusi dan peluang matang bersih itu sulit, cukup sulit. Kecuali mengandalkan lemparan ke dalam. Arhan. Tapi kan postur pemain kita ya tampak lah kemarin ketika lawan Filipina yang mereka notabene posturnya Tinggi-tinggi juga, ya, susah. Iya. Walaupun pemain kita juga hampir mengimbangi ya. Sebetulnya tinggi-tinggi Ya, juga. permainan mungkin kita bagus lah, tapi percuma permainan bagus tapi tidak ada. bisa membuat gol. Iya. Produksinya
seret, bisa dikatakan seperti itu. Lalu Ketua PSSI juga mengatakan akan mengevaluasi kinerja dari timnas setelah gagal lolos di semifinal ini. Dan Pak Erick Thohir ngomong kalau bukan hanya pemain atau siapapun itu, tapi khususnya juga pelatih ya. Karena bagaimanapun juga pelatih juga bertanggung jawab penuh atas gagalnya Indonesia lolos ke semifinal. Padahal bisa dikatakan kita itu harusnya bisa bukan dengan mudah ya. Paling tidak kalau kita menang waktu itu melawan Laos, kita udah bisa aman dan lebih tenang. Nah, menurut Bro Baha bagaimana Bro Baha? Untuk status Sintayong ke depannya? Ya saya kira tetap harus masih apa ya? Mungkin pelatih terbaik untuk timnas senior saat ini tetap Sintayong. Soalnya opsi yang ada juga tidak banyak pelatih yang ini. Sama yang sudah membawa sampai sejauh ini kan Sintayong. Katakan misalnya amit-amit nanti di kualifikasi Piala Dunia tidak mendapatkan hasil yang bagus ya, mungkin bisa evaluasi setelah itu. Tapi untuk sekarang kita tetap fokus mendukung tim yang ada, kita dukung pelatih yang ada. Harapannya ya dari Erick Thohir nanti memberikan masukan buat pelatih, terutama mungkin gimana ya, untuk Sintayong ini mau belajar lah bahasa supaya komunikasi dengan pemain mungkin bisa lebih baik, terutama untuk pemain-pemain muda supaya bisa mengontrol secara langsung tidak lewat perantara orang lain. Itu kok juga terpengaruh ya, karena apa ya, bahasa itu penting sekali, karena Zidane juga gak mau kelatih MU karena dia itu bahasa Inggrisnya terbatas. Allegri mau kan, tapi nggak mau akhirnya manajemen MU. Ya kan. Kalau Allegri yang main ya nggak beda jauh sama zaman kegelapan dulu. Iya, seperti itulah. Ya, menurut kalian bagaimana pendapat kalian tentang permainan timnas Indonesia di Piala AFF kali ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Segitu saja video dari kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.